Awas, hati-hati. Besok BBRI apakah terbang? Simak video ini baik-baik ya. Kita akan mengungkap mengenai dari saham BBRI untuk besok itu bagaimana perkembangannya Pak Firman. Apalagi besok itu ada sebuah event yang mana yang dinanti-nantikan. Nah, topik kita kali ini kita dapatkan sumber informasinya dari sini ya Bapak Ibu ya. Dan di sini kita dapatkan sumber informasinya dari detikfinance.com. Ini ditulis pada hari Senin kemarin ya, pukul jam 2. Ya, mengapa saham BBRI tertekan kemarin, dan ini biang keroknya ya. Di artikel ini itu bahwa yang menyebabkan saham BBRI turun itu adalah buangan asing ya Bapak Ibu ya. Dan kalau misalkan kalian itu melihat konten kami sebelumnya, itu kita sudah ungkap ya mengenai mekanisme atau manipulasi asing di pasar modal khususnya di BBRI. Nah, kita akan ungkap siapa pelakunya yang sudah persiapan untuk momentum besok ya. Bandarnya itu siapa aja dan gimana strateginya dan bagaimana trik cuannya, kita akan ungkap ya untuk Bapak Ibu semuanya. Namun sebelumnya disclaimer Bapak Ibu, kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun. Jadi keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing ya. Jadi seperti itu. Dan untuk kalian yang ingin direview, silahkan terus komentar di bawah, nanti kita akan segera mereviewnya. Dan untuk kalian, bagi para pemula, jangan di skip ya video kali ini agar kalian itu tidak gagal paham. Oke, kita akan buktikan dulu ya mengenai dari saham BBRI ini. Nah, ini ada volume yang yang saya nantikan ya, bahwa saham BBRI itu dia stagnan tadi ya. Areanya di harga 3.500 sampai di harga 3.650 mengenai dari saham BBRI ini. Nah, saham BBRI itu tadi itu dijaga ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau kalian itu pengen melihat untuk sebuah kode Da Vinci atau sebuah perintah, dan mohon maaf ya yang punya kepentingan di saham BBRI ya, mungkin di sini saya nggak bermaksud untuk mengganggu kalian ya, tapi untuk mengedukasi kepada masyarakat khususnya investor pemula biar nggak salah kaprah dalam berinvestasi ya, seperti itu. Oke, kalau kita lihat ya, ini ada sebuah kode perintah bahwa saham BBRI itu dijaga ya. Kalau kita lihat dari bid overnya, dan satu sisi mereka itu lagi kumpulin barang ya, dan polanya itu tadi sempat kelihatan para pemainnya itu siapa. Nah, sesuai prediksi kami, ternyata tim MG sama YU ini kompak ya, serta CC ini tuh kompak memborong mengenai dari saham BBRI ini. Ya, alasannya kenapa Pak Firman ya, karena besok untuk saham BBRI itu akan payment date. Jadi strategi corporate action ya, seperti itu. Ini adalah salah satu trik ya, sebenarnya salah satu trik ya yang digunakan oleh para investor, yang khususnya investor yang sudah lama di market ya, dan dia mengidentifikasi ya seperti apa sih investor pemula itu, dan hatersnya khususnya di saham BBRI itu bagaimana. Jadi mereka mempermainkan sebuah psikologi kalian ya, seperti itu. Nah, satu sisi yang menguasai di saham BBRI itu dia pakai broker ini Bapak Ibu. Nah seperti ini ya. Ini ada AK, CC, CP dan juga BK serta YU, YB ini kompak memborong mengenai dari saham BBRI itu. Dan kalau kita lihat ya, tim MG ini itu ya, dan di sini kalau kita bisa lihat MG itu sudah ancang-ancang ya. Jadi ibaratnya nitip sendal ya, sama kayak Pak Firman ya. Nitip sendal. Dan ini juga ada yang mencurigakan ya Bapak Ibu ya. Ini RF ini tuh siapa ini kok masuk?
Ini siapa? Bapak Ibu tahu nggak? Ya, seperti itu. Ini siapa ini? Nah, kenapa? Ya ini memang mencurigakan kalau bagi kami ya, khususnya kalian yang mungkin ya biasa mengamati atau dagang di lapaknya saham BBRI, kalau ada yang asing-asing itu, broker yang asing ini tuh ya pasti ada sesuatu hal ya di balik itu semuanya. Tapi besok kita tetap war atau tarung di market ya untuk ambil cuan. Seperti itu. Nah, untuk strateginya di kelas kami itu kami bahas ya mengenai hal itu. Jadi kami mengedukasi kepada mereka yang kepengen cuan ya, khususnya di lapaknya saham BBR itu seperti apa. Nah, di sini untuk RF itu dia nggak ada jualan. Kan ini yang menjadikan sebuah pertanyaan yang besar sekali. Ya. Nah, nantinya komplotan yang buang barang itu ya siapa lagi kalau bukan yang sudah punya barang di bawah ya, jadi seperti itu. Ya, ini ya untuk penampakannya, dan kita ke sesi yang kedua. Itu ada apa sih besok Pak Firman kok kita itu harus hati-hati. Ini untuk lihat kan ya. That BBRI ya. Nah di sini ya untuk Bapak Ibu bisa dilihat ya. Nah di sini nih tanggalnya bahwa saham BBRI besok akan pembayaran dividen. Nah ini perlu dicatat besok ini. Makanya bandarnya ini dia nitip sendal. Jadi sudah mulai persiapan. Nah biasanya bagaimana sih Pak Firman? Nah kita bisa cek dulu. Ya dia sudah mulai lihat taringnya sudah keluar atau belum. Ya, kita dilihat dari asingnya ini. Transaksinya memang sepi ya Bapak Ibu ya. Jadi uangnya atau modal bandarnya itu mereka itu belum powerful. Dalam hal ini ya cuman 534 miliar aja. Nah, emang apakah ada standarnya Pak Firman khususnya di saham BBRI itu? Kalau misalkan modal bandarnya untuk menaikkan atau menurunkan harga saham itu berapa sih? Seperti itu kan ini sudah saya ungkap juga di kelas kami ya, tapi nggak secara umum ya, karena kami juga menjaga ya khususnya mereka yang punya kepentingan di saham BBRI ini, dan kami juga punya etika nggak mau mengganggu mereka. Seperti itu. Ya, jadi seperti ini pada intinya tuh ini belum seberapa ya transaksinya, tapi kenapa kok bisa hijau ya. Nah, beruntung sekali ya mereka yang masuk di kelas kami. Nah, untuk tekanan jualnya di asing itu dia ini nggak begitu banyak. Ya, dilihat dari mana? Dari RSI-nya itu dia stuck. Jadi stagnan. Nah biasanya kalau misalkan ada tekanan beli sedikit aja, biasanya langsung memunculkan sebuah gap. Apalagi sih itu Pak Firman gap, itu di kelas kami sudah bahas. Ya biasanya akan muncul sebuah gap, dan apalagi ya BBRI ini sudah turun 3 kali berturut-turut dan tadi hijau. Ya makanya kami ya, bukan kami ya, khususnya saya sendiri ya sudah mempersiapkan mengenai hal itu semua, dan kami sudah punya dream plan. Dan ingat Bapak Ibu, ini bukan untuk ajakan jual atau beli ya, ingat ya, keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing. Jadi saya nggak menyarankan kalian untuk beli atau jual ya, kita hanya membagikan sebuah data, dan nah di sini untuk menjadi pertimbangan Bapak Ibu. Pokoknya besok dilihat aja lah. Untuk jawabnya saya sudah tahu. Ya, seperti itu. Oke, paymentnya sudah, dan kita akan bongkar. Ya, bongkar lagi ini Pak Firman, kontennya kok bongkar terusnya. Karena ya satu sisi kalian itu sukanya yang bongkar-bongkaran seperti itu ya ternyata ya. Dan haternya cuma satu, tapi permintaan untuk membongkar ini itu banyak sekali ya. Kita ya mau nggak mau ya harus mengikuti mereka yang support channel ini
Untuk haters sekalian ya target kami ya untuk mencari cuan. Seperti itu. Nah, ini kita lihatkan ya Bapak Ibu ya. Bentar, pakai trade metric. Oke. Nah, Bapak Ibu bisa dilihat ya seperti ini kalau kita lihat di saham BBRI itu. Nah, ini yang sudah persiapan ya Bapak Ibu. Nah, ini kita lihatkan. Nah, ini untuk RX ini itu dia memang sengaja nekan ya. Jadi nekan kalian bagaimana caranya kalian itu khawatir. Nah, di sini nanti ada sebuah buyer besar, Bapak Ibu ya. Nah, di sini untuk buyer besarnya di sini. Ini mayoritas retail ini juga sudah mulai masuk ya. Cuman untuk tekanan borong banyak ini tuh besok. Nah, di sini ya. ZP, AK, BK ini satu kesatuan. Ya. Nah, CC ini keren nih. KI juga masuk ini. KI ini bukan sembarang KI ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini. Oke ya. Jadi ya besok benar-benar ya siap fighting. Jadi untuk kalian yang masih punya cash ya, yang khususnya sudah profesional ya, bukan pemula atau yang ngasal-ngasalan aja ya, kalian jangan bermain di saham ini ya. Saran saya kalian lebih ke investasi aja ya Bapak Ibu. Pokoknya jangan main-main. Hati-hati. Ya. Kalau kalian itu spekulasi, kalian makan mentah-mentah, nggak didasari pakai data atau sebuah pengalaman atau sebuah mentor, itu hati-hati ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini ya. Nah, yang tadi yang sudah dapat di harga 3.500 siapa? Ya siapa lagi kalau bukan ini. Nah, nih. Tuh lihat. XL. YJ. XL lagi. Ini keren nih. Sadis, asing memang sadis ya. Sadis. Harga 3.600 ya. Kayak gitu Bapak Ibu ya. Cuman di sini kita hanya kulitnya aja secara umum, namun untuk di kelas kami ya, nanti siapa pelakunya, mekanismenya, tekniknya seperti apa, dan juga polanya seperti apa, modal bandar atau istilahnya modal untuk menaikkan harga saham BBRI itu berapa, itu kita bahas secara lengkap itu di kelas kami ya Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Oke, bagaimana untuk strateginya untuk besok Pak Firman di saham BBRI ini ya, kita ke situ ya Bapak Ibu. Berhubung subscriber kami itu lebih banyak yang invest swing ya, itu paling banyak sekali ya. Untuk yang trading nanti setelah itu ya, setelah yang trading dan setelah invest dan juga swing ya Bapak, kita nanti akan kasih tahu untuk entry to point-nya itu di harga berapa ya. Jadi seperti itu. Nah, di sini kalian bisa disimak baik-baik ya, atau dicatat juga boleh ya, jadi seperti itu. Nah, untuk saham BBRI itu masih sideways dan kalau kita lihat ya dari stok RSI-nya dia masih stuck ya. Memang stuck dan volumenya ini yang saya suka. Enak sekali kalau misalkan di situ ada inflow. Nah, kalau kalian bisa lihat untuk tren mingguannya di saham BBRI itu dia RS-nya dia sudah mulai naik. Artinya apa? Bahwa saham BBRI itu dia, kalau kalian yang beli saat ini itu sangat peluang sekali. Dan untuk yang investasi bagaimana ya nggak usah ditanyakan. Ya, untuk kalian yang mungkin punya dana besar atau kalian yang dapat payment nih hari besok ya, biasanya mayoritas itu pada borong, jadi semakin ditambah lagi kepemilikannya ya. Itu sebuah anomali atau sebuah kebiasaan yang dilakukan sama investor yang sudah lama ya biasanya di market. Dan di sisi lain juga mereka itu borongnya bukan 1 juta atau 2 juta ya, berapa puluh miliar biasanya ya, seperti itu. Dan ini ya juga bonus ya, mungkin kalian yang nonton sampai di menit ke-14 ini. Oke, strateginya Pak Firman yang sudah saya nanti bagi kalian pengen masuk
ya mungkin pengen memanfaatkan momentum untuk besok, silahkan kalian itu bisa ditunggu dulu di harga 3600 serta di harga 3571 dan juga di harga 3450. Dan untuk targetnya itu di area sini ya 3675 serta tutup gap di 3790 dan juga di harga 4000 ya mengenai dari saham BBRI ini. Ya, jadi besok saksikanlah ya pertempuran yang sesungguhnya di saham BBRI. Ya kemungkinan ya saya juga ikut hadir ya di saham BBRI ya, tapi Pak Firman hanya sebuah retail ya, jadi nggak ngejaga saham BBRI ini. Karena untuk yang main saham BBRI itu semua institusi Bapak Ibu ya, jadi saya sendiri hanya pemula biasa kayak kalian. Ya, saya bukan orang yang hebat. Oke, seperti itu. Pak Firman, nanti akan ada pertanyaan lagi. Pak Firman, kita maksudnya bagaimana? Apakah saya nyicil atau seperti apa? Kalian bisa menggunakan sistem piramida atau entry point juga bisa. Pokoknya ada berbagai macam cara. Nanti di situ Bapak Ibu tinggal di riset seperti apa yang cocok strateginya bagi Bapak Ibu semuanya. Ya, seperti itu. Nah, di sini ada kelebihan dan juga ada kekurangan. Apabila kalian itu nyicil belinya, kalian itu akan mendapatkan di harga support manapun. Itu kelebihannya. Dan tapi kalau kalian misalkan tunggu panic selling dulu di harga 3450, kelebihannya apa? Kalian akan dapatkan yang namanya best price atau harga yang terbaik. Ya, seperti itu. Tinggal kalian dipilih mau yang teknik mana nih, karena kebetulan semuanya itu bagus semua. Ya, tergantung psikologis kalian. Nah, untuk kelemahannya, apabila kalian itu nyicil, kalian itu akan kehabisan amunisi. Ya, itu untuk kelemahannya. Dan untuk kelemahan kalian antri di harga 3450, kalian itu belum tentu ya, belum tentu dapatkan barang di situ. Itu kelemahan dan juga untuk kelebihannya. Dan untuk targetnya segitu, dan untuk jangka panjang saham BBRI itu bakalan ke 4520 serta di harga 5600 dan juga di 6450 ya mengenai dari saham BBRI ini. Nah, ATH, apakah BBRI ini bakalan ATH Pak Firman? Bakalan nanti ke harga 7000 Bapak Ibu ya untuk tahun ini. Ya, jadi silahkan kalian yang punya cash ya pertimbangkan untuk investasi dulu ya, seperti itu. Oke, yang sukanya scalper atau bantai-bantaian ya. Ya, tadi tim MG sudah persiapan ya, dan ini kalian untuk ranknya itu nanti bisa manfaat momentum di harga 3577 3580 serta nanti jualan di harga 3649. Dan ini kalian mungkin ya kalau misalkan di situ institusi atau bandar kakapnya itu kerja dalam tanda kutip itu lagi memperkan harga saham, itu kalian bisa untuk pakai margin. Dan ini yang pakai margin ini itu yang profesional ya Bapak Ibu yang sudah lama di market. Tapi kalau kalian itu masih pemula dan awam banget, nggak ada mentornya, nggak ada arahannya, saya sarankan jangan dulu. Itu agak hati-hati. Jadi kalian lebih baik untuk investasi saham aja. Dan untuk jangka menengahnya ya kalian nanti bisa buang di harga 3817 dan juga di 3780. Jadi besok pagi silakan nanti bisa ditonton ya mengenai dari saham BBRI ini. Dan ini nanti kalian bisa untuk bijak ya, jadi seperti itu. Oke, baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan untuk kalian. Dan untuk kalian yang ingin masuk di kelas kami, silahkan hubungi nomor di bawah ini ya. Nanti di situ kalian akan saya kasih link ya, japri aja ke nomor WA di bawah ini ya, karena itu WA pribadi saya. Untuk kritik dan saran itu di WA pribadi saya, seperti itu. Ingat, saya nggak pakai admin ya. Dan saya pribadi bikin kelas itu bukan untuk kepentingan mendapatkan cuan dari kalian ya, tapi di sini untuk menanggulangi penipuan. Biasanya banyak sekali yang mengatasnamakan saya. Dan untuk kalian yang pengen masuk di kelas kami itu bagi yang butuh aja, pengen pendampingan, pengen tahu alat-alat apa aja yang dipakai Pak Firman, dan bagaimana teknik cuan, dan bagaimana caranya biar bisa dapatkan saham bagger
ya. Jadi nanti kita akan ajar semua. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti malam kita akan bahas saham GoTo. Tunggu aja ya yang nunggu-nunggu saham GoTo ya. Bye bye.